Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anjar Suryaningsih, NPM 100 dari kelompok 3 dan juga beranggotakan Muhammad Isom dan Alvina Putri Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur dan mengevaluasi kinerja bank. Yang pertama adalah kinerja bank merupakan implementasi dari kebijakan perusahaan. Dalam beberapa penelitian diukur dengan menggunakan variabel return on asset atau ROA. Manajemen dapat menentukan beberapa kebijakan berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai pihak yang ditunjuk oleh para pemegang saham atau pemilik untuk menjalankan kegiatan. Kinerja keuangan perusahaan adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan mengenai keadaan keuangan oleh organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Mendeteksi kinerja keuangan perusahaan berguna untuk mengidentifikasi kondisi perusahaan. Terdapat 4 metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan selama ini. Antara lain, metode rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang menekankan operasi keuangan. Metode Economic Value Added atau EVA digunakan dalam menilai kinerja perusahaan yang memfokuskan pada penerapan nilai dan hanya bisa menilai proses dalam periode 1 tahun. Metode Balance Scorecard atau BSC merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menyeimbangkan faktor-faktor keuangan dan non-keuangan dari suatu perusahaan. Metode radar merupakan alat untuk menilai kinerja pada perusahaan yang merupakan modifikasi atau penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Namun, untuk menilai perbankan, metode yang digunakan adalah metode Chamels. Selanjutnya, kinerja. Pengertian kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi tertentu. Kinerja menjadi cerminan kemampuan dan keterampilannya dalam pekerjaan tertentu yang akan berdampak pada reward dari perusahaan menurut Sutrisno. Kinerja adalah kesuksesan seorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dari perilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kegiatan operasional perusahaan berupa tindakan dan aktivitas suatu organisasi pada periode tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja adalah penilaian tingkat efektivitas dan efisiensi dari aktivitas organisasi yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan. Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk mencapai prestasi. Yang kedua, memastikan tercapainya skema yang disepakati. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya. Yang keempat, mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sebagai alat untuk mencapai kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvina Putri. Kinerja dalam perusahaan. Yang pertama, memproduksi apa itu produksi? Memproduksi adalah suatu proses pengerjaan barang yang akan dijual kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, memasarkan. Apa itu memasarkan? Memasarkan adalah tugas karyawan yang
berprofesi sebagai marketing dan tugasnya adalah memasarkan suatu produk yang diproduksi oleh karyawan perusahaan. Yang terakhir, memenuhi permintaan, dan hal ini adalah tugas dari seluruh aspek perusahaan, yaitu bekerja sama dengan memaksimalkan untuk memenuhi permintaan suatu konsumen dengan diberikan rasa kepuasan lebih kepada konsumen. Berikutnya, manfaat penilaian kerja. Yang pertama, sistem penilaian yang ada harus mampu menjamin agar para calon karyawan terpilih benar-benar profesional serta dapat diandalkan sesuai bidang masing-masing. Yang kedua, kesesuaian bidang pekerjaan. Secara psikologis, setiap karyawan akan merasakan happy menjalani tugas-tugasnya apabila karyawan tersebut mendapatkan tugas pekerjaan yang terkait dengan minat dan talentanya. Tentunya ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi karyawan, dia akan bekerja dengan lebih produktif serta diiringi dengan etos kerja yang tinggi. Yang terakhir, jenjang karir. Bagaimana dengan karyawan yang sudah lama bergabung sebagai tim perusahaan? Dalam hal ini pun tentunya sama, hanya arahnya berbeda. Penilaian kinerja karyawan dan studi kasus berdasarkan hasil penelitian atas aspek leadership. Perusahaan dapat memprogramkan jenjang karir bagi setiap karyawan dan jabatan yang profesional dan berkualitas dari beberapa aspek meskipun direktur. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu tentang bank. Pengertian bank. Jika kita mendengar nama bank, maka sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, terutama di negara kita, yaitu Indonesia. Terutama bagi keseharian di kehidupan masyarakat, mayoritas seseorang mengaitkan bank dengan uang dan otomatis seseorang akan berpikir, jika bank selalu dikaitkan dengan tempat penyimpanan uang atau sarana pembayaran. Dan bank ini Indonesia sudah didasari oleh undang-undang yang sangat sah, yaitu nomor 7 tahun 1922. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari seluruh masyarakat atau yang disebut nasabah. Fungsi bank. Ada beberapa fungsi bank. A. Sebagai suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan lain-lain sebagai penghimpun alat atau penyalur pembayaran. Jadi fungsi bank di dalam masyarakat yaitu sebagai penghimpun atau alat pembayaran secara online ataupun offline. Jadi bank itu diciptakan untuk melayani segala aspek pembayaran dalam ruang lingkup masyarakat. Agen pembangunan, lembaga yang dimobilisasi dana untuk membangun ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor real tidak akan dapat bekerja apabila sektor moneter tidak bekerja. Jadi kedua sektor ini sangat berkesinambungan untuk menjalankan suatu bank. Profitabilitas. Definisi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas masyarakat suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini juga menunjukkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya, menghitung rasio profitabilitas. ROE laba bersih atau total ekuitas modal sendiri. Dalam perhitungan ROE, semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari beberapa rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. ROA, semakin tinggi hasil pengembalian atas aset, semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam oleh total aset. Sebaiknya, maka rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.